pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Emadin Primananda. Saya kebetulan dokter umum dari Telhealth AI. Ini saya diminta untuk membawakan sebuah topik, yaitu kopi dari sisi medis. Sebenarnya kalau bicara kopi sih semua orang udah pada sering minum ya. Banyak efek sampingnya yang paling sering itu naiknya asam lambung dan lain-lain. Nah, di sini saya mau jelasin. Jadi di dalam kopi itu banyak senyawa-senyawanya, antara lain itu kafein. Nah, kalau kafein ini sebenarnya kan ada dua jenis kopi itu, Robusta sama Arabica. Nah, kalau khusus kafein ini sekitar 2 kalinya ditemukan pada kopi Arabica, berarti lebih banyak pada kopi Arabica. Dan fungsi dari kafein ini terhadap tubuh kita yaitu memblokir reseptor adenosin, di mana ketika stres tubuh kita akan memproduksi banyak adenosin yang dimana akan menimbulkan stres, memblok dari reseptor adenosin ini agar tidak diproduksi lagi. Dan yang paling sering nih ditanyain, ada nggak sih efek samping dari sering minum kopi? Banyak sih efek sampingnya. Pertama, kalau diminum dalam jumlah yang secukupnya, nggak berlebihan, saya pernah baca itu jumlahnya bisa menurunkan hipertensi. Tapi ketika dia dikonsumsi terlalu berlebihan, maka akan meningkatkan risiko hipertensi. Jadi ini mekanismenya. Jadi kafein ini terhadap pembuluh darah tubuh kita akan menimbulkan vasokonstriksi. Vasokonstriksi itu jadi pembuluh darahnya akan menyempit dan tekanan di dalam sana menjadi tinggi kayak gitu. Makanya orang yang sering mengkonsumsi kopi terlalu berlebihan, ada yang bilang suka menimbulkan hipertensi ya, karena ini tadi mekanismenya. Jadi dia itu memperkecil diameter dari pembuluh darah tersebut. Yang kedua, ini adalah senyawanya namanya, ini asam ya, bukan asam. Ini asam klorogenat. Banyak ini fungsinya. Yang pertama itu hepatoprotektif. Artinya dari hepatoprotektif ini adalah sebagai senyawa untuk melindungi hati. Jadi asam klorogenat ini akan mencegah nekrosis hati. Yaitu nekrosis adalah proses pengkerutan dari hati. Banyak ini efek perilaku yang sering menimbulkan nekrosis hati. Yang pertama, minum paracetamol berlebihan, karena obat paracetamol ini adalah sifatnya adalah hepatotoksik, yaitu obat yang kalau diminum secara berlebihan bisa menimbulkan toksik, yaitu kerusakan hati gitu. Yang kedua, alkohol. Terus dari asam klorogenat ini juga bisa menurunkan risiko diabetes tipe 2. Kan ada dua tuh, diabetes tipe 1 sama diabetes tipe 2. Kalau tipe 1 itu kita dari kecil, jadi didapatnya dari kecil, atau orang suka bilangnya itu keturunan kayak itu, dari genetik. Pertama itu kan. Nah, jadi pada tipe 1 ini yang rusak itu adalah pankreasnya. Jadi kan pankreas itu fungsinya untuk memproduksi insulin. Jadi kalau pabriknya aja rusak, kan otomatis nggak bisa diproduksi lagi kan. Jadi otomatis kita harus suntik insulin terus kalau khusus tipe 1 itu genetik. Yang kedua, diabetes tipe 2 itu yang didapat bisa dari pola hidup, terus keturunan juga ada yang bisa menimbulkan diabetes keturunan. Tapi yang paling sering biasanya dari pola makan, pola hidup, jarang olahraga,
terus suka makan yang berlebihan, berat badan yang berlebihan. Nah, jadi dari senyawa ini bisa meningkatkan uptake glukosa otot rangka, meningkatkan glukosa puasa dan toleransi glukosa dan sensitivitas dari insulin tersebut. Yang dimana kalau diabetes tipe 2 ini sensitivitasnya itu berkurang karena tadi apa namanya, dia prosesnya kayak gini, jadi ada namanya sel adiposa kayak gitu. Jadi ketika pada orang normal, aduh aku nggak ini ya buat gambar nggak apa-apa ya, aku jelasin aja ya. Jadi ketika pada orang normal insulin itu berfungsi sebagai transport kayak gitu, mobil untuk glukosa untuk dimasukin ke dalam sel-sel tubuh kayak gitu. Nah, untuk masuk ke dalam sel adiposa tadi itu butuh namanya insulin tadi kan sebagai kunci. Nah, pada saat orang yang berat badan yang berlebihan, otomatis dong sel adiposanya itu juga melebar kayak gitu kan. Yang efeknya di mana insulin tadi kan udah pas nih sebenarnya kuncinya, misalnya diameternya untuk 1 cm kayak gitu kan. Nah, pada seorang yang udah berlebihan berat badannya itu akan melebar kayak gitu. Jadi kan otomatis insulin tadi nggak bisa masukin gula tadi ke dalam tubuh. Nah, itulah mekanisme terjadinya dari DM. Jadi gula banyak beredar dalam tubuh. Hanya orang yang kencing manis tadi itu dia cepat lapar, cepat haus, karena itu tadi nggak ada yang gula yang masuk sebagai energi tubuh kita. Dia terperangkap di dalam darah. Ini antioksidan untuk pencegahan kanker. Yang ini senyawa berikutnya itu trigonelin. Ini sama sih untuk menghambat invasi kanker juga. Nah, untuk trigonelin ini di jurnal disebutin mampu memperbaiki dendrit dan akson pada percobaan binatang. Jadi kan otomatis dia ini fungsinya untuk mencegah dari Alzheimer. Nih disebutin yang dapat memperbaiki memori. Yang ini selanjutnya senyawa berikutnya Avestol dan Kawel. Ini sama sih, antikarsinogenic dan hepatoprotektif juga. Dan jika dikonsumsi berlebihan akan meningkatkan LDL. LDL kan jadi kan ada dua kita nih, lemak dalam tubuh ini dibagi dua. Pertama lemak baik, kalau orang bilang tuh, sama lemak jahat. Nah, yang LDL ini ya lemak jahatnya kayak gitu. Yang HDL itu lemak baik. Jadi kalau dikonsumsi secara berlebihan akan meningkatkan dari penyakit kardiovaskular. Contohnya PJR, PJR, penyakit jantung koroner. Udah sih itu aja. Mungkin ada yang ingin bertanya, gitu silakan. Oke. Baik, terima kasih dok sebelumnya. Jadi tadi kan dokter udah banyak menjelaskan soal senyawa-senyawa yang ada dan apa efeknya bagi tubuh. Nah, tapi sebetulnya bisa dielaborasi atau bisa lebih ditakar nggak macam secukupnya dan berlebihan itu seperti apa? Kayak apakah minum setiap hari itu termasuk berlebihan atau yang berlebihan itu sehari sekian gelas gitu? Contohnya aja, contoh-contoh kecilnya gitu kira-kira. Karena Kalau kan juga. iya benar Mbak. Diomongin berlebihan sih, ini siapa namanya? Jadi dalam satu cangkir kopi itu ukuran berapa ya? Cangkir kopi yang mungkin 150 atau 100 mili kayak gitu ya. Yang kelas kecil kayak gitu. Itu disebutin 70 sampai 200 terkandung kafeinnya. Kalau untuk kebutuhan kafein dalam tubuh nggak berlebihan, saya kurang tahu sih, saya belum cari itu kalau kebutuhan tubuh. Maksudnya tubuh bisa apa namanya menerima kayak gitu kan, maksudnya nggak menjadi patogen kayak itu. Patogen tuh bersifat buruk bagi tubuh kayak gitu kan. Saya kurang tahu sih itu berapa
apa namanya, berapa butuhnya kayak gitu kalau kafein dalam tubuh. Tapi mungkin kalau dilihat dari jumlah per cangkir 70 sampai 200 miligram kafein kayaknya sih udah cukup sih Mbak untuk satu hari secangkir kopi kayak gitu. Tapi kan itu kan tergantung ya dari cara ngelolanya atau itu dicampur susu. Ada kan banyak-banyak tuh, saya kurang ngerti sih kopi-kopi. Tapi kan ada yang kopi pahit, ada yang creamy ya dicampur sama susu. Itu kan beda kan apa namanya tingkat kafeinnya dalam satu gelas kayak gitu. Kan kayak Pak Okta tadi kan pasti kan ada campur-campurannya juga kan. Ya. Tapi kalau untuk kebutuhan kafein yang bisa ditolerir tubuh dalam sehari itu saya belum cari sih. Nanti lah saya cari kalau misalnya ada Ya. nanti saya Oke, baik. halo. Alek Mbak. Iya. Suaranya putus-putus. Oke, baik. Terima kasih. Lalu ada, jadi sebagai orang yang suka minum kopi, kadang-kadang orang suka apa ya, suka memberikan suatu stereotip lah gitu. Misalnya kayak, apa minum kopi? Kamu kenapa minum kopi? Kurus ya gitu. Nah itu sebenarnya mitos-mitos itu betul nggak sih? Oh, maksudnya jelek ya? Saya yang webcam dulu supaya. Oke, suaranya terdengar jelas, Pak Dokter? Baru terkenal. Oke, dokter. Kalau gitu suara dulu, takutnya sinyalnya jelek. Oke, baik. Iya, ini kan ada beberapa mitos lah ya gitu, terkait minum kopi, kayak misalnya bikin kurus, kemudian bikin insomnia, aditif gitu kan. Apakah itu benar, Dok? Kalau untuk insomnia sih iya benar, karena kafein tadi Mbak. Jadi efek sampingnya itu bisa meningkatkan, itu produksi adrenalin. Jadi kan efek dari adrenalin tadi itu meningkatin denyut jantung, bikin berdebar-debar. Ya, jadi itu yang membuat orang tuh suka terjaga semalaman karena tadi dari produksi adrenalin tadi. Jadi efeknya meningkatkan tekanan denyut jantung. Terus kalau efek untuk kurus, kalau yang saya baca ini kan meningkatkan lemak jenuh ya. Logikanya kalau lemak jenuh yang meningkat kan nggak bagus, pasti untuk dari dari pembuluh darahnya kan bisa juga tersumbat kayak gitu kan, tersumbat ya dalam artian ya lemak jenuh tadi yang nyumbat kayak gitu kan. Kalau untuk kurus sih kayaknya sih enggak sih Mbak, soalnya di sini dijelasin meningkatkan LDL tadi dari lemak jahat tadi kayak gitu. Malah dia bisa menyebabkan penyakit jantung koroner tadi kalau sering diminum berlebihan. Oke, baik. Terima kasih sudah meluruskan, karena itu memang ya kebanyakan orang juga nggak terlalu banyak cari tahu soal itu gitu ya. Tapi ya banyak beredar juga mitos-mitos. Tapi yang soal insomnia nih, itu apakah misalnya kita minum kopi pagi-pagi itu, misalnya kita rutin gitu minum kopi pagi-pagi, apakah itu sebetulnya berpengaruh juga, atau ketika minum kopi di jam-jam tertentu aja sih yang yang bikin insomnia itu? Kalau untuk jam-jamnya sih kayaknya sih nggak ngaruh sih Mbak, soalnya kan tadi efek tadi meningkatkan produksi adrenalin. Jadi kan di jantung tuh orang gimana mau bisa tidur kan, berdebar-debar kayak gitu. Nggak bisa sih. Jadi kan tergantung dari seberapa banyaknya kayaknya yang diminum. Kalau dalam jumlah yang rendah sih kayaknya sih nggak sampai nyebabin berdebar-debar tadi, kecuali tadi dalam jumlah yang sangat banyak kayak gitu. Jadi nggak ada waktu-waktunya sih Mbak. Kalau semakin banyak minum ya semakin nggak bisa tidur lah. Iya. Oh, oke, baik. Terima kasih banyak Dok sudah meluruskan
ini juga anggapan-anggapan yang mungkin kurang tepat gitu ya. Oke, teman-teman mungkin karena waktu kita makin terbatas, jadi sharing sama dokternya juga mungkin sampai sini aja dulu ya dok ya. Dan nanti teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan terkait kesehatan dari si kopi ini sendiri juga mungkin bisa ngobrol sama dokter Adin juga.